Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk anak didik kami, terkhusus untuk kelas 10. Selamat bergabung di SMA Swasta Bintang Timur, Pematang Siantar. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita, perkenalkan, nama Bapak Manghapus Tumorang. Bapak mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi Bapak himbau untuk anak didik kami supaya mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Oke, sekarang kita masuk materi bab pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa-apa aja yang harus kita bahas dalam materi bab pertama ini? Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan sekarang kita masuk poin yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Sebelum kita lanjut ke materi, coba anak didik kami perhatikan dulu gambar berikut ini. Kalau kita cermati gambar tersebut, gambar ini gambar presiden, wakil presiden, dan juga para pembantunya atau sering disebut dengan para menterinya. Jadi gambar ini disebut sebagai pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur mutlak berdirinya suatu negara. Tentunya selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Oke, pastinya dari unsur-unsur terbentuknya suatu negara, yang pertama adanya wilayah, adanya rakyatnya, dan juga adanya pemerintah dan pengakuan dari negara lain. Dan sekarang kita lanjut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, baik secara politik, pertahanan, ekonomi, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Contoh sederhananya seperti ini, dalam lingkungan sekolah. Apabila anak didik kami terlambat ke sekolah, pastinya akan diberikan teguran atau sanksi dari guru, baik itu dari BP. Oke, sekarang kita lanjut di kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Oke, kita lanjut di macam-macam kekuasaan. Menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif meliputi MPR, DPR, dan juga DPD. Jadi dalam kekuasaan legislatif ini, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Jadi di sini presiden memberikan rancangan undang-undang, kemudian diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan dibentuk menjadi undang-undang. Oke, kita lanjut yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden, gubernur, dan juga bupati dan wali kota. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili
atau mengawasi jalannya undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan yudikatif ini meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, sekarang kita lanjut konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan itu ada supaya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan di suatu negara. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sekarang kita masuk di pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, tingkatannya ini pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah. Dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini ini ada 3 lembaga yang ada di negara Indonesia, tetapi dengan adanya pergeseran dalam terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang kita anut, ini menjadi 6 bagian atau 6 lembaga. Yang pertama itu lembaga konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Boleh anak didik kami lihat dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat 1 yang dimana berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Jadi, dalam kekuasaan eksekutif ini, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga DPR. Dan boleh anak didik kami lihat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 20 ayat 1 yang dimana berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi yang membentuk undang-undang atau membuat undang-undang itu adalah anggota DPR. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau sering disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kekuasaan ini dipegang atau meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan anak didik kami boleh melihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 2 yang dimana berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, atau bisa sering kalau Bapak sebut ini dengan lembaga auditif. Nah, ini meliputi BPK. Boleh anak didik kami melihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 23E ayat 1 yang isinya BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Oke, yang keenam itu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi ini dijalankan oleh Bank Sentral Indonesia. Boleh anak didik kami melihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 23 butir D. Oke, sekarang kita lanjut pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Boleh anak didik kami melihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 yang isinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke, jadi di sini dalam pembagian kekuasaan vertikal ini adanya suatu yang namanya otonomi daerah, yang dimana otonomi daerah ini adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau mengelola daerahnya sendiri. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsensus dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jelas di sini dengan munculnya pembagian kekuasaan vertikal ini, tadi sudah Bapak sebutkan, muncullah yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ada desentralisasi. Desentralisasi ini diartikan sebagai pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Oke, Bapak kira sampai di sini materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dari anak didik kami, boleh memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan selamat siang.